Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Dinamakan Teorema Pitagoras karena teorema atau aturan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani yang bernama Pitagoras. Nah, dia menyebutkan bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut itu hasilnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi penyikunya. Jadi, kalau misalnya kita gambarkan, misalnya seperti ini. Nah, saya punya sebuah segitiga siku-siku, kurang lebih seperti ini. Oke, di mana sisi yang alas ini adalah A, kemudian yang tegak ini adalah sisi B, dan yang miring ini adalah sisi C. Maka menurut Pitagoras ini akan berlaku C kuadrat atau sisi miring dikuadratkan ini akan sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi penyikunya ya. Nah, sisi penyikunya kan A sama B. Berarti ini akan sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai teorema Pitagoras, di mana kuadrat dari sisi miring ini akan sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisi penyikunya. Nah, untuk lebih jelasnya, kenapa bisa ditemukan teorema seperti ini? Mari kita buktikan teorema Pitagoras. Adik-adik, untuk membuktikan teorema Pitagoras ini banyak sekali caranya, di antaranya adalah cara yang pertama ini. Nah, di sini saya sudah punya 4 buah segitiga yang sama, yaitu segitiga PAD, kemudian segitiga ABQ, kemudian segitiga BCR, dan segitiga CDS. Semua segitiganya ini sama, di mana sisi-sisi penyikunya adalah A dan B, kemudian sisi miringnya adalah C. Kemudian keempat segitiga ini kita tempelkan ke dalam suatu bangun persegi PQRS sehingga terbentuklah seperti ini. Jadi terlihat ada dua buah bangun persegi ya, yaitu PQRS dan sebuah persegi baru yang dibentuk oleh hasil tempelan segitiga tersebut dalam persegi PQRS, yaitu persegi ABCD. Nah, dari kondisi seperti ini kita bisa membuktikan bahwa teorema Pitagoras ini adalah C kuadrat atau sisi miring dikuadratkan ini sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyiku segitiganya, yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Oke, mari kita buktikan. Nah, untuk membuktikannya pertama kita cari luas persegi ABCD. Berarti di sini luas ABCD. Nah, kita hubungkan dari luas persegi PQRS ya. Nah, ini kan luas persegi ABCD ini adalah luas persegi PQRS, kemudian kita kurangi dengan luas keempat segitiga ini. Oke. Nah, berarti dikurangi dengan 4 kali, karena luas segitiganya sama, berarti kita boleh langsung seperti ini ya. 4 dikali luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Oke, kita lihat di sini luas persegi ABCD ini kan sisinya C ya. Dan ini juga pasti sama C semua. Sehingga kalau luas persegi kan tinggal sisi dikali sisi. Karena sisinya adalah C, maka luas ABCD ini adalah C dikalikan dengan C. Kemudian sama dengan, nah sekarang luas PQRS. Luas PQRS ini adalah persegi yang sisinya ini adalah A ditambah dengan B. Nah, berarti di sini sisinya A ditambah dengan B, kemudian kali sisinya lagi, yaitu A ditambah dengan B juga. Atau boleh A ditambah dengan B, kita pangkatkan 2. Kemudian kita kurangi dengan 4, dikali dengan setengah, ini luas segitiga ya, karena segitiganya sama, berarti kita langsung kalikan 4 saja. Oke, setengah dikali, A-nya ini alas, berarti kita pakai yang ini saja, A-nya A, dikali dengan T. Untuk T-nya kita pakai yang B ini ya. Berarti B. Oke. Nah, selanjutnya kan C dikali C berarti C pangkat 2 sama dengan, nah A ditambah dengan B dipangkatkan 2, ini artinya jadi seperti ini ya. A ditambah dengan B, kita kalikan lagi dengan A ditambah dengan B. Nah, ini adalah perkalian bentuk aljabar dua suku. Nah, nanti hasilnya akan menjadi
A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ini untuk yang luas persegi PQRS. Oke, selanjutnya kita kurangi dengan yang luas segitiga ini ya. 4 dikali setengah ini 2, kemudian A kali B ya, AB. Kalau kita perhatikan di sini, ada yang bisa kita coret karena sukunya sejenis ya. Ingat lagi di materi kelas 7 bab aljabar, di sini ada suku yang sejenis yaitu 2AB, di sini juga ada 2AB. Karena di sini positif dan di sini negatif, maka ini nanti boleh dicoret. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jadi bisa kita temukan teorema Pythagoras dari kondisi ini. Nah, bisa ya. Nah, ini adalah pembuktian teorema Pythagoras dengan cara deduktif. Nah, adik-adik, selain pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan metode deduktif yang tadi, pembuktian teorema Pythagoras ini juga bisa kita lakukan dengan mencari jumlah luas persegi yang dibentuk oleh masing-masing sisi siku-sikunya. Ini akan sama dengan luas dari persegi yang dibentuk oleh sisi miringnya. Dalam hal ini yang putih ya, atau persegi ABCD. Nah, jadi luas persegi ABCD ini akan sama dengan jumlah dari luas persegi DKLP ditambah dengan AMNP. Oke ya. Jadi kalau saya tulis di sini, luas persegi ABCD ini akan sama dengan luas persegi yang ini DKLP ditambah dengan luas persegi AMNP. Luas AMNP. Oke, luas ABCD. Di sini kan kita belum tahu ya. Oke, kita belum tahu sama dengan luas DKLP. Nah, DKLP kita lihat nih. Sisinya ini adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4 juga. Berarti ini 4 satuan. Sisinya 4 satuan dan 4 satuan. Sehingga luas DKLP ini adalah 4 dikalikan dengan 4. Kemudian luas AMNP, persegi AMNP ini sisinya adalah 3 satuan. Dan yang ini juga 3 satuan, ini juga 3 satuan. Sehingga luas AMNP ini adalah 3 dikalikan dengan 3. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat nih. Luas DKLP ini adalah 4 kali 4, 16. Ditambah dengan luas AMNP 3 kali 3, 9. Maka tentunya luas ABCD ini haruslah 16 ditambah dengan 9, 25 cm persegi. Oke ya, ini harusnya 25 cm persegi. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul luas ABCD ini adalah 25 cm persegi. Nah, untuk membuktikannya, kita cari jalan yang lain untuk mencari luas ABCD ya. Luas ABCD. Nah, sebagaimana kita tahu tadi bahwasanya luas ABCD ini bisa kita peroleh dengan mencari luas PQRS dikurangi dengan luas segitiga ini ya. Oke, berarti luas PQRS kita kurangi dengan 4 kali luas segitiga ya. Luas segitiga PAD misalnya. PAD. Nah, berarti luas PQRS ini adalah berapa nih sisinya? Oke, sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 7 satuan. 7 satuan dan kesini juga pasti 7 satuan ya. 7 satuan. Sehingga luas PQRS ini adalah 7 dikalikan dengan 7. Nih, lihat kotaknya ada 7 berarti 7 satuan ya. Kita kurangi dengan 4 kali luas segitiga ya. 4 kali luas segitiga itu kan setengah kali alasnya berarti yang ini ya. Tadi yang ini kan sama dengan ini ya. Berarti dia 3 satuan di sini. 3 satuan dikali dengan yang ini berapa nih? 4 satuan ya. Ini 4 satuan. Sama seperti ini. Karena persegi. Berarti dikali dengan 4. Nah, sehingga luas PQRS ini adalah 7 dikali 7, 49. Kemudian kita kurangi dengan 4
dikali setengah kali ini 12 ya, berarti dikali 6. Oke, berarti sama dengan 49 kita kurangi dengan 4 kali 6, 24. Nah, ternyata luas ABCD ini adalah 49 dikurangi 24, ya 25 cm persegi. Maksudnya ini bukan cm persegi ya, karena di sini tidak dikasih sentimeternya, berarti ini satuan ya, satuan. Kita hapus dulu. Oke, ini adalah 25 satuan. Yang ini juga 25 satuan. Nah, ternyata bisa disimpulkan bahwa jumlah luas persegi yang dibentuk oleh masing-masing sisi siku-sikunya, yaitu luas DKLP dan juga luas AMNP, ini akan sama dengan luas persegi ABCD atau luas persegi yang diperoleh dari sisi miringnya. Nah, itulah pembuktian dari teorema Pitagoras. Semoga kalian paham, dan untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal Pitagoras, baik itu soal langsung maupun soal cerita. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.